saya Ervina Nur Aisy, NIM 18330022. Di sini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan tentang ilmu gizi pada masyarakat. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari cara memberikan makanan kepada tubuh setepat-tepatnya sehingga tubuh dalam keadaan yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, masalah gizi utama di Indonesia ada 4, yaitu kekurangan kalori dan protein atau KKP, kekurangan vitamin A, kekurangan iodium, dan kekurangan zat besi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan zat gizi dan hubungannya dengan kesehatan. Zat gizi yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga terbesar bagi tubuh karena sekitar 50-80% tenaga tubuh diperoleh dari pembakaran karbohidrat. Sumber karbohidrat yang kita konsumsi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu polisakarida misalnya pati, disakarida misalnya sukrosa dan laktosa, dan monosakarida misalnya glukosa dan fruktosa. Pada anak-anak, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit yang disebut marasmus, dengan gejala seperti badan kurus kering, rambut tipis, dan anak bermental apatis. Zat gizi yang kedua yaitu protein. Dalam tubuh manusia, protein memiliki banyak kegunaan, antara lain sebagai pembangun sel-sel jaringan, dan jika tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak, protein dapat juga digunakan sebagai sumber tenaga. Sumber protein dibagi menjadi 2, yaitu sumber protein hewani yang berasal dari daging, ikan, telur, serta sumber protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan, misalnya kacang hijau dan kacang merah. Kekurangan protein pada anak-anak menyebabkan kwashiorkor dan marasmus yang sering dijumpai pada anak-anak usia 1-3 tahun setelah anak tidak lagi diberi ASI. Sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan terjadinya busung lapar. Zat gizi yang ketiga yaitu lemak. Dalam tubuh, lemak berguna sebagai sumber tenaga kedua setelah karbohidrat, sebagai cadangan sumber tenaga, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai bantalan tubuh terhadap benturan dan tekanan. Terlalu banyak cadangan lemak dalam tubuh dapat menimbulkan kecenderungan untuk menderita penyakit-penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, ginjal, dan hipertensi. Zat gizi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin adalah zat organik yang berfungsi sebagai katalisator untuk reaksi-reaksi kimiawi dalam tubuh atau biokatalisator. Ada 2 golongan vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yang pertama ada vitamin A. Vitamin A atau retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan jaringan epitel. Kekurangan vitamin A pada mata dapat berakibat hemarolopia dan xeroftalmia, yang dapat berlanjut menjadi kebutaan. Sumber vitamin A yaitu minyak ikan dan kuning telur. Yang kedua ada vitamin D atau kalsiferolum. Vitamin D berpengaruh pada proses pembentukan dan pertumbuhan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin D dapat berakibat terjadinya gangguan pertumbuhan gigi dan rahitis. Sumber vitamin D yaitu dapat dari sinar matahari pagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu vitamin E atau tocopherol. Vitamin E berperan penting pada kesuburan seseorang.
Kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan orang menjadi mandul. Sumber vitamin E antara lain biji yang sedang tumbuh atau toge dan sayuran hijau. Vitamin larut lemak yang terakhir yaitu vitamin K atau menadion. Vitamin K berpengaruh terhadap pembentukan protombin di dalam hati yang berperan penting dalam pembekuan darah. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan bila seseorang terluka, pendarahannya akan sukar berhenti. Sumber vitamin K yaitu sayuran hijau dan hati. Kemudian vitamin-vitamin yang larut dalam air. Yang pertama ada vitamin C. Vitamin C berperan penting dalam daya tahan tubuh terhadap infeksi dan pembentukan sel-sel darah merah atau eritrosit. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sumber vitamin C misalnya sayuran hijau dan buah-buahan segar yang berwarna kuning atau merah. Yang kedua ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme menggunakan energi dari makanan, serta dapat memproduksi sel darah merah. Yang termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks adalah vitamin B1 atau thiamin HCl, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B6 atau pyridoxine HCl, vitamin B12 atau cyanocobalamin, niacin atau asam nikotin, asam folat, asam pantotenat, kolin, dan biotin. Selanjutnya, zat gizi yang kelima yaitu mineral. Mineral dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Mineral dikonsumsi oleh tubuh dalam bentuk garamnya. Zat gizi yang terakhir yaitu air. Air merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan bagian terbesar dalam tubuh manusia. Selain sebagai pelarut zat-zat makanan dalam proses pencernaan, air juga sebagai bahan baku pembentukan berbagai cairan tubuh termasuk hormon. Sehingga kekurangan air dapat mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Sekian penjelasan tentang zat gizi dan hubungannya dengan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah adanya penjelasan ini, kita semua dapat menerapkan pola hidup sehat dengan cara memakan makanan yang bergizi agar berkurangnya masalah gizi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.